Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Atika Sari, NPM 2011030304. Saya dari kelompok 2, kelas G, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan membahas materi tentang fikih yang berjudul Maqasid Syariah. Baik, di sini ada pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah ditinjau dari sudut lughawi atau bahasa merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni al-maqasid dan asy-syariah. Akar kata maqasid adalah qasada yaqsidu, yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada. Maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsid atau maqsad yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah dalam bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga katakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan, yaitu syariat Tuhan. Jadi, maqasid syariah mengandung makna, tujuan, dan rahasia yang diletakkan syari Allah dari setiap hukum yang diturunkan olehnya. Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi suatu hukum yang bertoleransi kepada kemaslahatan umat manusia. Adapun maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah, yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhof dan mudhof ilaih. Kata maqasid adalah jamak dari kata maqsad yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata syariah yang sejatinya berarti hukum Allah maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syariat itu adalah kata maksud, maka kata syariah berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata maqasid syariah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum, atau apa yang ingin diraih oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Kemudian kita akan mengetahui maqasid syariah dan tujuan maqasid syariah. Maqasid syariah adalah suatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah, terutama yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah suatu yang tersembunyi. Oleh karena itu, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Yang mungkin dilakukan oleh manusia hanyalah mengira, berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya tentu tidak meyakinkan atau dzanni. Tujuan maqasid syariah ialah tujuan awalnya adalah menentukan sifat-sifat yang sahih yang terdapat dalam hukum yang ditetapkan dalam nasyara untuk disaring menjadi ilat hukum melalui petunjuk masaikulillah. Sedangkan tujuan akhir dari tujuan awalnya adalah taklil al-ahkam, yang artinya mencari dan mengetahui ilat hukum. Adapun cara mengetahui maqasid syariah diantaranya yaitu yang pertama, penjelasan diberikan oleh Nabi baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk itu, seluruh hadis Nabi berkenaan dengan penjelasan ayat Al-Quran harus ditelusuri untuk menemukan kalau ada penjelasan Allah dalam ayat ini. Yang kedua, melalui asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ditemukan dalam uraian mufasir yang merajuk kepada kajian yang berlaku pada waktu turunnya ayat. Yang ketiga, melalui penjelasan ulama mujtahid atas penelitian atau pemahamannya terhadap firman Allah yang berkaitan dengan hukum. Keempat,
melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan tanda-tanda atau sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk taklil. Selanjutnya tentang teori maqasid syariah. Mengkaji teori maqasid syariah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan maslahah. Maqasid syariah bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah. Tujuan tersebut adalah maslahah bagi seluruh umat. Maslahah merupakan manifestasi dari maqasid syariah atau tujuan syariah, yaitu untuk mendatangkan maslahah bagi hambanya. Jadi, dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Kata maslahah berasal dari bahasa Arab yaitu halaso hulso menjadi ahso atau kohalso yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Kebalikannya atau lawannya adalah mafsadah yang berarti kerusakan dan keburukan. Dan secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, bagi dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin. Kajian teori maqasid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. 1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqasid syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Baiklah, dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqasid syariah adalah hikmah dan ilat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian usul fikih, hikmah berbeda dengan ilat. Ilat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif atau zahir dan ada tolak ukurnya atau mundabit dan sesuai dengan ketentuan hukum atau munasib, yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara. Pertama, mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dalam istilah jalb al-manafi. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Kedua, menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan dar al-mafasid. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya atau manfaat dan mafsadahnya, sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dengan demikian, sebuah maslahah dan mafsadah yang masruh atau legal, efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia ataupun tujuan akhirat. Namun maslahah dan mafsadah di dunia akan selalu mempengaruhi kehidupan akhirat. Apabila hanya mementingkan kehidupan dunia dan menyampingkan akhirat, masalah itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan harus ditinjau kembali. Baiklah, mungkin hanya itu bahasan saya tentang materi maqasid syariah. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.